Sebelum kita lanjut ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman meninggalkan like, komen, subscribe, and share. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu apa lagi? Langsung saja kita ke video pembahasannya. Let's go! Pergi ke pasar membeli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Amma ba'd. Hadirin teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala nikmat karunia-Nya kita dapat dipertemukan kembali, kita dapat berjumpa kembali di dalam pembahasan video kali ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur, sehingga dengan bersyukur insya Allah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan, tetap terhaturkan, tetap terjunjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah, penutup para nabi, nabi dari segala nabi yang notabene dia adalah Rasulullah kita, panutan kita, teladan kita. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti perintah-perintahnya dan sunnah-sunnahnya tentunya. Maka dengan itu kita sama-sama berdoa, kita harapkan kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen Raden Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha AHSH MH, dan tak lupa teman-temanku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Cinta tanah air dari segi Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai apa sih pengertian cinta tanah air itu. Jadi, cinta tanah air adalah munculnya rasa cinta, rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghormati, rasa setia, dan rasa patuh yang dimiliki setiap warga negara terhadap tanah airnya atau negaranya. Nah, inilah yang dinamakan pengertian dari cinta tanah air.
Dan cinta tanah air ini harus ada pada setiap warga negara masing-masing. Kemudian di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Nah, ini adalah pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya teman-teman, setelah kita tahu, kita paham mengenai apa itu cinta tanah air, pengertian cinta tanah air, setelah itu maka kita akan tahu, kita akan paham mengenai nasionalisme. Pasti teman-teman pernah mendengar, pernah tahu tentang nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu nation. Nah, yang artinya bangsa. Nah, bangsa ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian, teman-teman. Yang pertama, pengertian bangsa yaitu kesatuan orang yang bersamaan, asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, nah, serta berpemerintahan sendiri. Inilah pengertian yang pertama. Kemudian pengertian bangsa yang kedua di dalam KBBI adalah golongan manusia, hewan, tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama. Nah, dan juga sifat khas yang sama atau bersamaan pula. Inilah pengertian yang kedua. Kemudian pengertian yang ketiga adalah kumpulan manusia. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan, karena bahasa, dan kebudayaan dalam arti umum. Dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Itulah pengertian nasionalisme menurut KBBI. Kemudian teman-teman, istilah nasionalisme itu secara garis besar adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, dan juga kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan secara aktual atau secara fakta itu bersama-sama mencapai tujuan, kemudian mempertahankan, mengabadikan integritas, identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu sendiri. Nah, itulah nasionalisme. Sehingga nasionalisme ini dalam arti sempit bisa diartikan sebagai cinta tanah air. Semangat cinta tanah air ini seharusnya itu ditanamkan sejak usia dini, teman-teman semuanya. Sejak anak-anak masih kecil. Nah, karena dengan hal itu sejak usia sedini mungkin anak-anak itu sudah terbiasa dan maka akan paham mengenai cinta tanah air itu. Nah, kemudian pasti teman-teman berpikir bagaimana caranya untuk menumbuhkan atau memunculkan sikap atau sifat cinta tanah air, rasa cinta kita terhadap suatu bangsa kita, yaitu di negara Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa contoh atau beberapa cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode bernyanyi. Nah, pastinya teman-teman semuanya pernah melihat bahwa anak-anak kecil itu sering ngomong sendiri, sering berbicara sendiri, bahkan menirukan perkataan orang-orang dewasa. Nah, karena pada waktu itu, karena pada usia itu, anak-anak kecil itu masih berada dalam fase sangat aktif-aktifnya. Nah, maka dengan metode bernyanyi ini kita ajarkan mengenai lagu-lagu daerah, lagu-lagu bangsa. Nah, maka dengan itu pasti anak-anak kecil itu akan mudah mengingat. Maka sehingga atau dengan demikian anak-anak kecil itu dengan mudah untuk menirukan, untuk menyanyikan lagu-lagu bangsa ataupun lagu-lagu daerah. Contohnya seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini adalah lagu kebangsaan kita. Nah, kita
ajarkan mengenai bernyanyi, kita bernyanyi, kemudian anak-anak kecil itu pasti akan mengikuti apa yang kita bicarakan. Maka dengan hal-hal seperti itu, teman-teman semuanya, anak-anak kecil pasti akan suka, pasti akan menirukan apa yang kita bicarakan. Selain itu juga ada lagu Indonesia Pusaka, kemudian lagu-lagu daerah setempat teman-teman semuanya. Nah, maka dengan itu, dengan cara seperti itu insya Allah paling efektif dan mudah untuk mencapai atau menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri seorang anak ketika masih kecil. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan metode bercerita. Nah, berawal dari anak-anak kecil yang suka mendengar pembicaraan orang-orang dewasa atau orang lain. Nah, kita bisa menyisipkan, kita bisa menggunakan metode bercerita ini, teman-teman semuanya. Nah, seperti apa? Yaitu dengan cara kita bercerita tentang sejarah negara Indonesia, yaitu bagaimana terbentuknya. Tidak semuanya kita jelaskan. Nah, pada intinya saja Indonesia itu merdeka pada tahun berapa, pahlawan-pahlawannya siapa, kemudian budaya maupun bahasa di Indonesia itu seperti apa. Nah, dengan ringkasan atau penyampaian secara ringkas saja, tetapi mudah dipahami gitu teman-teman. Jadi tidak semuanya kita detailkan, itu tidak, karena anak-anak kecil pastinya juga belum paham sekali mengenai hal seperti ini. Nah, jadi dengan hal-hal yang simpel saja itu bisa kita ceritakan. Kemudian cara yang ketiga teman-teman semuanya yaitu dengan menggunakan metode menggambar. Nah, pasti anak kecil juga lagi aktif-aktifnya coret mencoret. Nah, gambar menggambar, istilahnya kalau sudah di usia TK ke atas pasti sudah mulai aktif menggambar. Nah, dengan metode ini kita bisa, pastinya anak-anak kecil itu bisa kita belikan buku-buku. Nah, misalnya buku menggambar, tetapi ada para pahlawannya, gambar pahlawan. Nah, kemudian kita menerangkan, kita memberitahu, ini loh pahlawan bangsa kita seperti Bapak Insinyur Haji Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pahlawan-pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dengan metode-metode seperti ini, insya Allah anak-anak kecil itu sangat senang gitu menggambar, tapi kita juga sambil memberikan informasi, kita sambil memberikan pengertian, ini loh pemimpin bangsa kita yang pertama, kemudian dengan tokoh-tokoh yang lain. Hal-hal seperti itulah yang insya Allah mudah untuk kita terapkan kepada anak-anak kecil. Jadi bukan hanya anak-anak kecil itu menggambar seenaknya saja, enggak. Nah, jadi kita sebagai orang-orang harus peduli dengan anak kecil ini, karena sesungguhnya anak-anak kecil ini adalah pewaris bangsa di masa depan. Kemudian yang keempat yaitu dengan metode wisata. Nah, metode ini juga efektif sekali bagi anak-anak kecil khususnya. Nah, kita bisa mengajak anak-anak kecil itu untuk pergi ke tempat bersejarah, tempat wisata tetapi ada sejarahnya gitu teman-teman. Seperti kalau misalnya di tempat saya itu ada Monumen Suryo ya. Nah, Monumen Suryo ini terletak di daerah Alas Ngawi, yaitu di pertengahan alas itu ada monumen. Nah, Monumen Suryo, yaitu Monumen Suryo itu gubernur pertama Jawa Timur. Nah, yang meninggal ketika ada pada masa penjajahan Belanda. Nah, maka di situ dibuatkan patung. Nah, patungnya itu Bapak Suryo itu sedang menunjuk begini. Nah, dengan ini adalah bahwa di sana ada tempat matinya beliau, meninggalnya beliau ketika pada zamannya Belanda. Nah, karena dengan itu kita bisa mengajak anak-anak kecil untuk tahu, sekedar tahu saja, sehingga pastinya ketika sudah besar
pasti mempunyai memori ingatan bahwa dia dulu pernah kesini oleh diajak orang tuanya maupun orang lain. Itulah contoh-contoh mengenai tempat bersejarah. Mungkin di tempat-tempat teman-teman semuanya di daerah masing-masing pasti juga ada dong tempat sejarah. Nah, nanti bisa diajak anak-anak kecil untuk pergi ke sana untuk menikmati, untuk berwawasan juga. Nah, jadi kita bisa menyelipkan ilmu kepada anak-anak kecil itu. Itulah 4 cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk anak-anak usia dini atau yang masih kecil. Dengan cara-cara itu insya Allah sangat efektif semuanya. Yang kedua, dalil cinta tanah air dari segi Islam. Dalil ini ada 2, yaitu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di dalam Al-Quran yaitu terdapat Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Qasas. Teman-temanku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, para mufassir, ahli tafsir, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85 ini terdapat kata ma'at. Nah, para mufassir menafsirkan kata ma'at terjadi atau terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'at dengan kata Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan kata atau dengan arti Mekah. Jadi di dalam Quran Al-Qasas ayat 85 ini kata ma'at itu adalah tempat kembali, yaitu kembali ke kota Mekah. Kemudian teman-teman, dalil cinta tanah air yang kedua yaitu dari hadis. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi yang berbunyi, An Anas ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza qadima min safar fanadara ilal judaratil Madinah au doa naqatahu wa in kana ala dabbatin harakaha min hubbiha. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada kota Madinah. Teman-temanku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Yang pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah, dan yang kedua, dalil diisyaratkan cinta tanah air dan rindu padanya. Kemudian yang ketiga yaitu cara menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, cara menumbuhkan rasa cinta tanah air diantaranya yang pertama, kita bisa melalui atau mengikuti pelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan atau Pancasila. Nah,
Karena apa? Karena sesungguhnya pelajaran PPKN ini sangat penting sekali teman-teman. Dari mulai bangku SD, SMP, SMA, atau sederajat, bahkan sampai kuliah, pelajaran ini pasti kita dapatkan dalam belajar. Karena pelajaran ini sangat penting sekali bagi setiap orang dalam hidup bernegara. Kemudian yang kedua, dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui sejarah. Nah, pasti teman-teman tahu dan paham apa itu jas merah, singkatan dari jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu bagaimana sejarah awal mula dibentuknya negara Indonesia ini. Adanya negara Indonesia ini bagaimana? Kita harus tahu silsilahnya, kemudian sejarahnya itu seperti apa. Kapan Indonesia merdeka, nah itu kita juga harus paham tentunya. Karena dengan ini kita menjadikan warga negara yang tidak akan melupakan sejarah. Kemudian yang ketiga yaitu patut dan taat terhadap hukum yang berlaku. Nah, kita sebagai warga negara harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku, baik di Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Seperti contoh yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, kita membayar pajak tepat waktu, kemudian memelihara sarana dan prasarana umum dengan baik, kemudian kita juga harus mentaati arus lalu lintas. Nah, itu juga hal-hal kecil yang dapat kita lakukan gitu. Kemudian yang keempat, dengan ikut menjaga akan keutuhan bangsa dan negara kita. Terus kemudian yang kelima, memakai pakaian dan makan makanan dalam negeri. Nah, poin yang kelima ini juga sangat penting sekali teman-teman, karena kita harus bangga, kita harus menggunakan produk dalam negeri, seperti kita memakai pakaian batik, kemudian makan makanan dalam negeri atau daerah kita. Selanjutnya yang keenam, yaitu dengan cara menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, menjaga nama baik bangsa dan negara ini diwajibkan bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, seperti kita sebagai pelajar, kita dapat melakukannya dengan mentaati peraturan yang berlaku, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan belajar itu kita bisa berprestasi, menjadi pelajar yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Itulah teman-teman semuanya mengenai cara-cara menumbuhkan rasa cinta tanah air. Makan sahur pakai sagu, paginya niat puasa. Berhubung sudah di penghujung waktu, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah teman-teman video pembahasan mengenai cinta tanah air dari segi Islam. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritik, nanti bisa
berikannya di kolom komentar ya, karena dengan saran dan kritik dari teman-teman, insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk saya ke depannya lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit